Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan timeless, iaitu perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu. Teman-teman, tidak kiralah dengan siapa kamu berdealing dan seperti apakah kondisi hubungan kamu saat ini, hari ini kita akan mencari tahu apakah perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Apa yang dia rasa dan fikirkan tentang kamu dan hubungan ini. Seperti biasa, genre reading ini terbuka kepada semua jenis hubungan dan bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan hari ini. Sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu untuk di like, comment, share, subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loceng atau turn on the notification bell bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan terus ke pembacaan hari ini. Apakah perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu? Apapun kondisi kamu ya teman-teman ya, kita cuba fokuskan apakah perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia fikirkan. Kita akan fokuskan kepada tema hari ini. Apakah perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu? Baik, di sini ada Three of Shells atau Three of Cups teman-teman ya. Playfulness and bliss. Wow. Sepertinya orang ini sangat merindukan pertemuan dengan kamu saat ini ya. Mungkin sebelum ini kamu sering bertemu dengan dia atau agak kerap bertemu dengan dia. Dan kini saya juga merasakan beberapa di antara kamu mungkin ya bertemu secara tidak langsung di sebuah majlis, di dalam sebuah pertemuan, ataupun ada sedikit energi ini adalah orang di masa lalu kamu. Mungkin di zaman sekolah ya, di zaman pekerjaan kamu, mungkin di pekerjaan yang lampau, ataupun beberapa tahun sebelum ini. Yang pasti teman-teman, ini adalah seseorang yang kamu kenali. Mungkin juga dia adalah mantan kamu ya, mantan suami, isteri, gebetan dan sebagainya. Di sini saya merasakan orang ini saat ini sangat merindukan untuk bertemu dengan kamu. Dia merasakan sangat merindukan untuk berbicara dengan kamu. Di sini ada playfulness and bliss ya. Perasaan yang begitu gembira apabila dapat melihat kamu bersama-sama dengan kamu. Dan memang ada perasaan rindu yang sangat kuat saat ini dari si dia. Apapun kondisi hubungan kamu ya. Dan saya merasakan kamu berdiri dengan seorang yang sangat-sangat bijaksana. Teman-teman, apabila wujud angka 3 ini tidak menutup kemungkinan, di sini mungkin ada penglibatan orang ketiga, mungkin ada campur tangan daripada orang-orang tua, ataupun ada orang ketiga di dalam hubungan ini ya. Teman-teman, kamu cuba sesuaikan dengan kondisi kamu masing-masing. Dan hari ini saya akan cuba fokuskan kepada tema, tidak kiralah ya, sama ada apapun kondisi hubungan kamu, yang penting kita fokuskan kepada hati dan perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu saat ini. Baik, ada kad yang terbuka. Oh, ada 2 kad yang terbuka. Saya harus shuffle lagi ya teman-teman ya. Kerana 2 kad terbuka sekaligus. Okey, kita lihat lagi. Apakah perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu? Wow, King of Shell teman-teman ataupun King of Cups ya. Ada harmony and integrity di sini. Wow. Saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seorang sosok yang sudah agak berusia ya. Apapun itu teman-teman, perasaan dia sangat dalam kepada kamu. Orang ini lebih mengejarkan silaturahmi ya, ikatan daripada mengejarkan kepada kebendaan ya. Saya lihatkan orang ini sangat menyayangi kamu. Perasaan dia kepada kamu sangat dalam teman-teman. Dan dia sepertinya sering memikirkan kamu ya. Apapun yang dia lakukan, kamu seperti tidak akan keluar dari fikiran si dia. Dia sangat mementingkan kamu, sama ada sebatas seorang kawan ataupun seorang yang dia cintai ya. Dia pentingkan kamu teman-teman. Walaupun jika dia fikirkan kamu sebagai seorang kawan ataupun sebaliknya, dia tetap mementingkan kamu di hatinya. Saya merasakan kamu ini sangat penting di hati si dia. Dan orang ini sering memikirkan kamu akhir-akhir ini. Kita lihatkan lagi. Perasaan sesungguhnya dia ke kamu saat ini. Wow, di sini ada 5 of Acorns, which is 5 of Wands ya teman-teman.
Five of Acorns ini adalah Five of Wands, challenge and growth. Wow, sepertinya orang ini sedang bergolak batin ya, sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Saya melihatkan dia seperti dalam diamnya sedang memperjuangkan sesuatu secara diam-diaman. Seperti orang ini ya, bertarung dengan dirinya sendiri. Ada inner fighting, teman-teman. Dia seperti bertarung dengan logika dan emosinya saat ini. Dia sudah tidak tahu lagi ya, harus menggunakan akal atau menepikan akal dan menggunakan emosi untuk mendengarkan hati atau mendengarkan fikirannya. Yang pasti ya, kamu lihat di sini ada seekor cheetah ya, ataupun harimau ya. Saya merasakan seperti sudah mulai meledak-ledak begitu, teman-teman. Seperti ada perasaan frustasi, marah, seperti tidak pasti ya, ingin menjerit dengan sangat kuat, teman-teman. Seperti harimau ini ya, ingin menjerit dengan sangat kuat kerana dia merasakan seperti dia tidak pasti apa yang sedang berlaku begitu ya, atau mungkin dia tidak mendapat kabar berita dari kamu dan dia merasakan seperti ada perjuangan yang belum selesai di sini. Saya merasakan dia begitu bergolak dengan jiwanya saat ini. Seperti sangat merindukan kamu, ingin membetulkan keadaan, tetapi merasakan begitu terbatas. Seperti apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin diperjuangkan, agak terbatas. Seolah-olah ingin ke kiri tidak boleh, ingin ke kanan tidak boleh begitu ya. Dan saya merasakan mungkin ya, beberapa di antara kamu di sini bersio harimau ini ya. Apa harimau ya dalam bahasa Indonesia, saya terlupa, teman-teman. Mungkin ada sio harimau di sini ya. Dan saya merasakan dengan agak mungkin ada beberapa di antara kamu yang berdiri dengan seseorang yang mungkin lahir di tahun 86, 74 begitu ya, teman-teman. Atau awal dari itu ya. Kita lihat lagi, teman-teman ya. Perasaan sesungguhnya kepada kamu saat ini. Orang ini benar-benar sedang bergolak ya, sedang berjuang ataupun seperti sedang bergolak di jiwanya. Tidak pasti apa yang harus dia lakukan. Dia merasakan dia harus bertarung ya, untuk memenangi kamu atau memenangkan perhubungan ini, dan dia merasakan begitu banyak yang menghalang si dia. Mungkin ada perbezaan, obstacle, halangan, rintangan di dalam hubungan ini. Dan terdapat juga beberapa di antara kamu mungkin ada perselisihan faham dengan orang ini. Sesuatu yang sebenarnya tidak besar tetapi telah disalahfahami oleh kamu ya. Perkara kecil yang kemudiannya menjadi agak besar, mungkin sebab kamu mengikuti pemahaman kamu sendiri, like relying on your own understanding ya. Maka benda tu yang kecil seolah-olah jadi besar begitu, teman-teman. Dia merasakan dia sedang disalahfahami saat ini. Di sini kita ada Ten of Feathers ataupun Ten of Sword, teman-teman. Orang ini merasakan seperti sangat tertekan saat ini, sangat tertekan. Dia merasakan dia tidak pasti untuk bergerak bagaimana. Apakah dia harus terus mendatangi kamu, mengabari kamu? Banyak soalan di minda si dia saat ini, teman-teman. Sehingga mewujudkan perasaan frustasi dan rasa ingin menjerit ini ya. Orang ini seperti ingin menjerit secara kuat-kuat ya. Seperti dia sangat banyak yang dipendamnya. Apabila banyak sangat yang dipendam, maka jadilah sebuah jeritan yang harus dikeluarkan ya. Dia merasakan seperti dia harus mencari tahu. Begitu penasaran ya. Dia merasakan begitu tertekan saat ini sehingga tidak dapat memfokuskan kepada pekerjaannya. Mungkin juga tidak dapat tidur malam. Dan dia merasakan dia harus melakukan sesuatu. Dan dia merasakan juga keadaan tidak mendukung dia saat ini. Banyak yang terbatas ya. Kita lihat lagi, teman-teman. Perasaan sesungguhnya saat ini. Orang ini juga merasakan seolah-olah dia dikhianati ya. Seperti kamu sudah tidak lagi memerlukan dia. Mungkin dia ini tidak penting bagi kamu lagi dan dia seperti ditinggalkan. Saat ini dia sedang menjalankan beban yang berat dan tidak tahu apa yang harus dia fokuskan, teman-teman. Apakah dia harus fokuskan kepada kehidupan, kawan-kawannya, keuangannya, hubungan pribadinya, ataupun kepada pasangan dan anak-anaknya ya. Dia tidak tahu, teman-teman. Banyak yang seperti off focus saat ini kepada dia. Kita lihat lagi ya. Saya juga dapat merasakan beberapa di antara dia mungkin tidak dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin kesihatannya on off, teman-teman. Mungkin ada yang sakit. Saya tidak tahu mengapa ya. Saya menangkap ada beberapa yang tidak boleh bergerak di sini. Ataupun pergerakannya
agak lambat ya, agak sukar untuk bergerak dalam keadaan kesakitan. Saya tidak tahu mengapa saya menarik energi itu hari ini. Kita lihat lagi ya, perasaan yang sesungguhnya ke kamu. Wow, di sini ada Ace of Feathers atau Ace of Sword, teman-teman. Mungkin beberapa di antara kamu juga berdiri dengan seseorang yang bersio, sama ada sio macan. Ya, that's the word saya lupa tadi ya. Sio macan, sio ular atau sio kambing, teman-teman ya. Ada 3 sio di sini, sama ada sio macan, sio ular ataupun sio kambing. Di sini teman-teman, Ace of Feathers adalah Ace of Sword, menunjukkan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Orang ini teman-teman ya, akhir-akhir ini sering memikirkan kamu. Dan saya percaya ya, beberapa di antara kamu sering terkoneksi dengan dia. Memikirkan dia semula, seperti tidak ada hujan, tidak ada angin. Mungkin kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, tiba-tiba orang ini terlintas di fikiran kamu. Dia seperti memanggil-manggil kamu di dalam fikirannya ya, bertanyakan mengapakah tidak ada kabar berita dari kamu tidak lagi pergi mencari dia. Dia seperti pasti dia sudah dikecewakan oleh kamu, dan kini kamu sudah begitu dikecewakan dan tidak mengendahkan dia. Maka akhir-akhir ini dia sering sangat ya teman-teman memikirkan kamu. Ada perasaan yang seperti dengan begitu sayu ya, suaranya memanggil kamu di fikirannya. Saya merasakan mungkin beberapa di antara kamu dapat merasakan panggilan ini di fikiran kamu. Wow, di sini ada The Traveler ataupun The Fool, teman-teman ya. Teman-teman, orang ini sepertinya menjalankan kehidupan dia seperti biasa. Kerana orang ini merasakan dia tidak diberikan banyak choices. Seperti dia merasakan tidak banyak yang dapat dia lakukan. Dia merasakan pergerakan dia terbatas. Dia berjuang dengan dirinya saat ini, ada pergolakan batin. Dan dia merasakan tidak pasti lagi apa pun yang dia lakukan, seolah-olah tidak lagi menarik perhatian kamu. Orang ini sebenarnya masih ada keinginan untuk datang dan pergi dalam hidup kamu, dan dia tidak mahu berhenti di sini sahaja. Dia merasakan dia masih memerlukan kasih sayang kamu, perhatian kamu, cinta kamu, tetapi orang ini sehinggalah saat ini bercinta dengan kamu atau memiliki perasaan ini secara santai, teman-teman. Orang ini sepertinya take it easy. Tidak ada ketegasan dari dia, tidak ada kata putus dari orang ini, dan dia tidak dapat memberikan kamu sebarang penjelasan. Ada kalanya dia datang dan pergi ya, sesuka hatinya, tetapi saya menangkap energi akhir-akhir ini seolah-olah dia tercari-cari kamu di dalam mimpinya, di dalam dunia reality. Dia sering berkunjung ke tempat yang sama, seperti mencari tahu, ada sifat kepo ya, ingin kepoin kamu, mencari tahu akan diri kamu, mungkin bertanyakan beberapa orang di sekeliling dia tentang kamu, teman-teman. Orang ini seperti tercari-cari kamu, dan dia seperti sangat merindukan kamu, ada sikap penasaran dan bertanyakan di manakah kamu saat ini ya. Kerana saya merasakan beberapa di antara kamu sudah tidak lagi ya memberikan perhatian yang khusus atau pergi mencari dia. Maka saat ini dia merasakan sangat-sangat kehilangan kamu, tercari-cari, tertanya-tanya, teman-teman. Bottom of the deck di sini ada 8 of Crystal. Seperti saya katakan tadi, kamu lebih menumpukan kepada pekerjaan kamu, kerja kamu, dan tidak memfokuskan sangat kepada hubungan ini ya. Saya lebih merasakan 8 of Crystal ini beberapa di antara kamu akhir-akhir ini sangat sibuk menjalankan pekerjaan kamu, mungkin juga ya memenuhi cita-cita kamu. Mungkin ada sesuatu perkara yang ingin kamu lakukan, yang kamu sukai, tetapi sudah kamu tunda agak lama. Dan kini apabila kamu memulakan cita-cita itu, pekerjaan itu, kamu begitu seperti asyik ya, begitu so into it, sehingga kamu begitu sibuk dan merasakan ini membantu kamu ya. Pekerjaan ini, hobi ini membantu kamu bukan saja mendapatkan wang sampingan, tetapi juga dapat mengalihkan perhatian ataupun emosi kamu terhadap hubungan ini. Maka kamu tidak begitu sedih, tidak begitu emosi ya, so emotional towards this person, lebih memfokuskan kepada pekerjaan kamu, memperbaiki keuangan kamu, dan kamu mendapat ya keuangan yang lebih, keuangan sampingan daripada hasil ya titik peluh kamu ini. Mungkin ini
sebuah bentuk hobi yang kini dijadikan satu pekerjaan, teman-teman. Mungkin contohnya sebelum ini kamu mungkin mempunyai minat dalam memasak atau menjahit, dan kini mungkin beberapa di antara kamu memperluaskan lagi hobi ini kepada sebuah perniagaan, membuka butik ataupun maybe you are a YouTuber ya, membuka channel untuk menunjukkan cara-cara memasak, ataupun kamu mungkin berniaga secara kecil-kecilan, membuat kuih-muih, memasak, baking, making cakes, cookies, something like that. Sesuatu yang kamu minat. Sebenarnya kamu kreatif, minat ini sudah lama bersama dengan kamu, tetapi tidak kamu tonjolkan sisi ini, apatah lagi dalam bentuk pekerjaan. Tetapi beberapa di antara kamu kini makin lama makin gigih ya melakukan usaha ini, dan telah bukan saja memenuhi hobi ini, tetapi jadikan satu kenyataan, teman-teman. Menjadikan ia sebuah pekerjaan dan mendapat keuangan sampingan daripada hobi yang berjaya ini. Dan banyak yang mengikuti kamu ya, mungkin membeli makanan kamu, mengikuti kamu di Facebook, Instagram atau di YouTube dan sebagainya. Dan kini apabila kamu begitu sibuk, kamu tidak begitu mengindahkan orang ini. Lantakkan sajalah ya apa yang ingin dia lakukan ke depannya, kerana memang tidak ada kata putus dari dia. Maka orang ini merasakan kamu banyak menyibukkan diri kamu sehingga terlupa akan dirinya, teman-teman. Baik teman-teman, kita fokuskan hari ini. Sebelum saya teruskan, hari ini energi zodiak yang hadir adalah zodiak berelemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kita juga ada Earth sign Capricorn, Taurus, Virgo. Kita juga ada Air sign Gemini, Libra, Aquarius, dan water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak hadir. Yang terkuat di sini adalah Aquarius, the Fool ya, the Traveler, dan itu yang paling kuat di sini, teman-teman. Baik teman-teman, kita lihatkan sebelum saya majukan kepada kad yang lain. Bottom of the deck di sini ada Eight of Pentacles yang menunjukkan kamu gigih berusaha melakukan sebuah pekerjaan. Seven of Acorns, which is Seven of Wands ya. Wow, kelihatannya orang ini masih cuba ya. Walaupun dia tahu tidak banyak tindakan dari si dia, tapi dia bermati-matian cuba mempertahankan hubungan ini ya. Ada sisi cuba menafikan perasaan sebenar dia kepada kamu. Dia menafikan ini supaya dia tidak tertekan, supaya dia tidak terluka. Maka dia seolah-olah menipu dirinya sendiri yang dia mencintai kamu dan masih mencintai kamu. Seven of Acorns ini menunjukkan banyak yang perlu dia jalankan, teman-teman. Banyak usaha gigih, sesuatu yang perlu dia pertahankan di tempat pekerjaan. Mungkin mempertahankan perusahaannya, perniagaannya, pekerjaannya dengan baik, ingin mengekalkan ya, mengekalkan standard dalam pekerjaannya, dan juga dari segi hubungan dia merasakan amat letih dan lelah sebenarnya, tapi masih cuba mempertahankan posisi dia di hati kamu. Di sini juga kita ada Page of Feathers, which is Page of Sword, teman-teman. Wah, orang ini perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu, walaupun dia tidak bertindak, mempertahankan kamu, dalam diamnya stalkingin kamu, teman-teman. Dia jadi musang, teman-teman. Cuba cari tahu tentang kamu, mengikuti postingan story kamu, ataupun memantau kamu dari kejauhan. Dia sedang tunggu saat ini, teman-teman. Dia tidak pasti apakah dia harus memberanikan dirinya, tetapi begitu gengsi, teman-teman, begitu ego. Sebenarnya dia ingin berkomunikasi dengan kamu duluan, kerana dia tahu selama ini kamu yang memperjuangkan dia. Tetapi dia seperti ada sisi ketakutan di wajahnya ya. Seperti takut, teman-teman. Takut untuk, I don't know what he's afraid of ya. Apa yang dia takutkan di sini. Sama ada dia seorang cowok ataupun cewek. Ada sesuatu yang membuatkan dia ragu-ragu. Tetapi ada Ten of Swords tadi ya, ataupun Ten of Feathers, yang membuatkan dia begitu tertekan. Untuk menghubungi kamu berasa bersalah. Tidak menghubungi kamu, merasakan kerinduan. Maka apa yang dia lakukan? Dia seperti datang dan pergi, cuba stalkingin kamu, cuba cari tahu tentang kamu, dan dia tidak mahu kehilangan kamu, teman-teman. Saya merasakan ya, walaupun tidak ada kestabilan dari perasaan dia, dari hubungan ini tidak ada kejelasan. Seorang yang labil, yang masih berjiwa petualang, petualang si dia ini, masih berpetualang di sini sana, tebar pesona di sini sana. Tetapi saya tidak tahu mengapa, teman-teman, saya merasakan orang ini menyimpan perasaan dia untuk kamu. Walaupun dia tidak pernah menunjukkan ini kepada kamu ya, kerana terlalu ego. Dia tidak tahu, dia tidak mahu kamu tahu yang sebenarnya cinta dia kepada kamu sangat besar. Dia seperti menjalankan kehidupan dia seharian tanpa menunjukkan sebarang emosi.
like emotionless ya. Orang ini tidak ada emosi, tidak bergerak, nothing. Dia tidak menunjukkan apa-apa. Begitu hebat ya dalam menutupi, menyembunyi perasaannya, gerak-gerinya, supaya kamu tidak akan terbaca apakah perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu. Dan dia mempunyai sebab-sebab tertentu mengapa dia menutupi ini. Malahan teman-teman ya, beberapa di antara dia, perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu saat ini, dia secara perlahan-lahan dengan rasa sakitnya cuba berundur dari hubungan ini. Kerana dia merasakan ini demi kebaikan kamu, demi kebaikan dia. Apapun kondisi hubungan kamu ya, tetapi semakin dia berundur, semakin dia merindukan, semakin dia membenci diri dia seperti Ten of Swords ya, menikam badannya. Dia merasa seperti tikaman itu ditikam sendiri, teman-teman. Jika dia berundur dari koneksi ini, jika dia pergi memilih untuk meninggalkan kamu, dia seperti membunuh diri. Itu yang sedang dia rasakan, perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu. Maka apa yang dia lakukan? Stalkingin kamu, teman-teman. Itu saja yang mampu dia lakukan. Ada perasaan takut, ada perasaan ragu untuk maju ke kamu. Baik teman-teman, we stick to the point today. Tema readingan hari ini, apakah lagi perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu ya? Perasaan apakah lagi yang dia rasakan ke kamu? Apa yang ditutupi? Apa yang cuba dia nafikan? Apa yang membuatkan dia memilih untuk berundur? Mengapa dia merasakan seperti dia mengkhianati dirinya sendiri apabila dia yang memilih untuk menghindari kamu? Padahal saya lihatkan di sini, dia sangat menyayangi kamu. Kamu ini seperti sebahagian daripada hidupnya ya. Dan King of Cups menunjukkan perasaan dia yang begitu dalam ya. Ingin menyimpan kamu. Walaupun air yang bergejolak, dia masih duduk di tahtanya tanpa dipengaruhi ya oleh air yang bergejolak di sekelilingnya. Masih menyimpan perasaan yang kukuh kepada kamu. Apakah lagi yang dirasakan oleh si dia kepada kamu? Perasaan sesungguhnya untuk kamu saat ini ya. Pembacaan ini adalah timeless teman-teman. Bila saja kamu mengklik video ini, perasaan ataupun energi ini akan tetap berjalan ya. Baik teman-teman, kita lihatkan. Apa lagi yang tengok teman-teman? Kad pertama ya. Dia sebenarnya memang ingin menghubungi kamu, ingin mendatangi kamu, inginkan sebuah pertemuan. Baik teman-teman, saya menangkap sedikit energi yang harus saya beritahu kamu ya. Beberapa di antara dia mungkin mengalami sedikit masalah kesulitan keuangan. Dia menyedari selama ini kamu banyak memberi, mungkin kamu belanja dia. Dia sengaja memberi alasan ya, menghindar, memberi alasan ini dan itu. Kerana setakat ini teman-teman, dia sedar diri. Dia sedar diri bahawa dia yang harus mengeluarkan uang membelanja kamu. Tetapi keadaan sekarang agak sulit. Hujung tahun teman-teman, banyak yang perlu dia langsaikan. Maka dia merasakan keadaan bukanlah keadaan yang tepat untuk bertemu dengan kamu, kerana dia sudah merasakan sangat segan, malu teman-teman. Apabila keluar dengan kamu, kamu sahaja yang sering membelanjakan uang kamu. Maka dia seperti sedar diri, ada rasa rendah diri ya. Maka dia merasakan dia harus mengumpulkan wang, mempunyai keadaan wang yang baik, penampilan yang lebih baik, keadaan stabil ya, supaya bila dia berjumpa dengan kamu, kamu tidak perlu membayar lagi. Dia merasakan ini adalah his turn or her turn. Kamu lihat teman-teman, tadi saya ada katakan ya, King of Cups ya, ada kesetiaan untuk kamu teman-teman. Walaupun dia ego ya, kad pertama, namun sedemikian, walaupun orang ini pernah berlaku salah ya terhadap diri kamu, walaupun dia berselingkuh, apapun kondisi hubungan kamu ya, sebenarnya ada loyalty teman-teman. Ada perasaan setia kepada kamu sebenarnya di sini. Orang ini dari kesetiaan ya, memang ada kamu di hatinya. Kita lihat lagi ya, apakah lagi perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu. Wow, lone wolf teman-teman. Orang ini seorang yang penyendiri, suka bersendirian, maka sering memberikan impresi yang salah, wrong impression to others. Jika kamu tidak memahami yang lone wolf ini suka bersendiri, maka kamu akan merasakan, jika kamu tidak mengenali dia sedalam-dalamnya, kamu akan merasakan dia menghindari kamu, suka menunda-nunda sesuatu, membatalkan pertemuan. Padahal sikap secara alaminya, dia memang suka bersendirian. Kerana dia merasakan bila dia bersendirian, dia sangat mengamati kamu. Apabila ada masa bersendirian, lebih dapat memikirkan tentang kamu. Walaupun dia bersendirian, tidak bermaksud dia tidak mencintai kamu ya. Cuma dia sudah terbiasa akan keadaan ini. Mungkin orang ini banyak ditinggalkan,
ataupun tinggal bersendirian, sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, ataupun mungkin pekerjaannya yang sangat stressful ya, apatah lagi jika dia mempunyai pekerjaan yang tinggi pangkatnya, maka orang ini cenderung teman-teman mencari masa bersendirian untuk menenangkan fikirannya. Dia merasakan saat-saat dia bersendirian, lone wolf ya, menyendiri, dia banyak memikirkan kamu. Ketenangan itu sepertinya datang dari kamu teman-teman. Kita lihat lagi apakah perasaan sesungguhnya dia ke kamu saat ini. Wow, teman-teman, bukan sahaja masih setia ya dalam egonya si dia, orang ini masih tertarik. Sangat-sangat tertarik kepada kamu, ada attraction. Bila memikirkan kamu, dia mungkin akan senyum-senyum sendiri, teman-teman. Dan energi ini jika kuat sangat, akan refleks kepada diri kamu. Maksudnya apakah kamu fikirkan ya, kebelakangan ini, seminggu kebelakangan ini, dekat-dekat akhir-akhir ini ya, pernah tak kamu terasa tiba-tiba kamu tersenyum sendiri? Nah, ini adalah atraksi, timbal balik energi daripada orang ini. Orang ini mungkin saat dia bersendirian, memikirkan kamu ya, saat-saat indah. Mungkin dia berimajinasi memeluk, mencium kamu, menyentuh rambut kamu, mengusap kepala kamu, something like that, yang membuatkan energi ini is being, percikan energi dari si dia, membuatkan kamu akhir-akhir ini, mungkin kebelakangan ini, seminggu kebelakangan ini, tiba-tiba tersenyum sendiri. Mungkin dalam mobil, sewaktu kamu masak, mandi, sewaktu kamu melakukan pekerjaan di rumah ataupun di tempat pekerjaan. Mungkin kamu lepak ataupun hanging out bersama rakan-rakan kamu, cowok-cowok yang lain, tiba-tiba kamu tersenyum tanpa ada yang bergurau senda di sini ya. Ini adalah percikan energi dari orang ini yang memikirkan kamu ya. Jika kamu tiba-tiba tersenyum saat ingin tidur, saat kamu sedang meluangkan masa bersama keluarga, mungkin saat sedang memandu, mandi, makan, tiba-tiba kamu tersenyum sendiri ya. Senyum-senyum sendiri, ini adalah percikan energi dari si dia. Dia masih lagi sangat tertarik akan diri kamu teman-teman. Dan ketertarikan ini membuatkan orang ini sebenarnya sangat merindukan kamu ya. Maksudnya perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu adalah sangat dalam teman-teman. Saya juga dapat merasa sedikit, walaupun kad tidak terbuka seperti itu, saya dapat merasakan ada sedikit penyesalan ya. Atau mungkin penyesalan yang besar dari orang ini. Seperti dia menyesal mengapa kamu bukanlah milik si dia. Kamu lihat teman-teman, penyesalan, fear and confusion. Awal tadi saya ada menyebut ya, ada keraguan, ketakutan dari orang ini. Orang ini takut dan ragu dan confused. Dia merasakan mengapakah selama ini kamu banyak memperjuangkan dia, kamu meminati dia, kamu akan mengabari dia. Tidak kiralah berapa lama ya jedahnya hubungan ini, kamu tetap akan mengabari dia. Tetapi akhir-akhir ini seperti kamu, dia tidak tahu ya, kamu sibuk mengejar cita-cita kamu, menjadikan cita-cita kamu sebagai sebuah impian sehingga kamu mendapatkan wang sampingan. Dia tahu kamu sibuk, tapi takkanlah kamu tidak ada masa untuk mengabari dia. Sekarang ada ketakutan kehilangan kamu. Dan dia kebingungan teman-teman. Dia kebingungan sama ada kamu masih menyimpan perasaan ini untuknya ataupun sudah tidak ada lagi perasaan ini. Maka dia merasakan seperti sangat sedih teman-teman ya. Ada perasaan sedih, takut akan kehilangan kamu dan kebingungan saat ini teman-teman. Kita lihat lagi perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu. Apa lagi yang sedang dia rasakan saat ini terhadap diri kamu? Banyak kad yang terbuka. Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow. Intelligent. Teman-teman, orang ini ada kalanya apabila dia bersendirian, dia baru menyedari teman-teman. Dia baru menyedari yang kamu ini seorang sosok yang sangat intelligent. Sebenarnya kamu ni bijaksana orangnya. Dan sebenarnya ya, dia juga jatuh cinta dengan kamu ya, bukan sekadar kamu handsome, kamu menawan, kamu cantik, kamu sangat charming, tetapi juga dia merasakan kamu adalah seorang sosok yang bijaksana, tampan, cantik dan bijaksana. Kamu cantik secara luaran dan dalaman. Waduh, maaf ya teman-teman ya. Ada alarm yang bunyi di luar. Okey teman-teman, dia merasakan kamu sangat bijaksana dan kebijaksanaan ini menjadikan kamu lebih handsome.
Ya, kebijaksanaan kamu menjadikan kamu lebih cantik, lebih menawan. Dan dia sangat menyukai package yang lengkap ini dari kamu. Orang ini sering berfikir, teman-teman, kamu ni bukan saja cantik, kamu baik, malah bijaksana, teman-teman. Dia sangat tertarik akan diri kamu, ya. Saya merasakan orang ini akan mengalami kesukaran untuk melupakan kamu. Walaupun dia menjalankan hidupnya seperti biasa, ya, meneruskan hidupnya seperti the fool tadi, ya. Meneruskan hidup dia, tak mahu fikir panjang, tetapi dia tetap memikirkan kamu kerana ada kebijaksanaan kamu yang dia apply every day. Maksudnya apa, teman-teman? Perkara-perkara yang dia pelajari dari kamu, pengetahuan-pengetahuan yang kamu sharing dengan dia, apabila dia bertanya, dia fikirkan itu, teman-teman. Contoh, ya, mungkin dia memerlukan sebuah jalan penyelesaian terhadap sebuah masalah, dan selama ini kamu pernah, ya, solve the problem. Kamu pernah berikan tips-tips yang menarik, jalan keluar, dan kamu seperti seorang yang berilmu pengetahuan, dan cara kamu itu sangat practical intelligence, ya, yang membuatkan dia, apabila walaupun sudah tidak berkomunikasi dengan kamu, mungkin sudah tidak berjumpa, dia merasakan masih lagi, ya, applying, menggunakan apa yang kamu ajar dia sebelum ini. Dan apabila secara tidak langsung, tidak sedar, dia menggunakan taktik yang kamu ajar dia, snap, tiba-tiba dia teringatkan kamu. Begitu, teman-teman. Itu yang saya rasakan, ya. Saya buka satu kad lagi. Wow, attentive. Teman-teman, dia merasakan tidak pernah ada orang, ya, yang memberikan dia perhatian yang begitu khusus, yang begitu teliti, walaupun sekecil mana, seperti kamu. Contoh, teman-teman. Contoh, ya. Perhatian yang begitu kecil itu seperti apa, teman-teman? Waktu makan. Mungkin dia memerlukan tisu. Saya just bagi contoh, ya, sebab saya tidak dapat memikirkan contoh-contoh kecil yang lain yang penting. Seperti waktu makan, dia mungkin memerlukan tisu. Tanpa dia minta, kamu rasa dia sudah habis makan. Kamu keluarkan sekeping tisu dan berikan kepada dia. Now, this gesture is very small. Walaupun sekecil apa pergerakan, tindakan kamu, tetapi ini sangat bermakna buat dia. Kamu fikirkan, ya, dia fikirkan, teman-teman, sekarang ini dia keluar dengan rakan-rakannya, dengan orang lain. Siapa yang bertindak seatentif kamu? Walaupun perhatian itu kecil. Mungkin to some people, ya, pada setengah orang, ya, gesture ini bukan tidak penting langsung. Memberikan tisu saja, tidak penting langsung. Tapi pada dia, inilah perkara kecil yang harus dititik beratkan. Walaupun kecil, masih kamu lakukan untuknya. Now, it depends on how you look at it, ya. Jika kamu fikirkan, kalau kamu adalah seseorang yang tidak pernah diberikan perhatian seperti ini, ya, maka kamu akan menghargai, teman-teman, setiap pemberian attention itu, ataupun perhatian yang diberikan sekecil mana sekalipun, ya. Orang ini rasakan diri dia tidak pernah begitu penting kepada orang lain. Tapi dengan kamu, walaupun perhatian itu sekecil yang sehingga kamu tidak dapat melihatnya, kamu tetap berikan. Maka dia merasakan, wow, tidak pernah ada, ya, di dalam hidupnya seseorang yang begitu attentif. Perhatian sekecil mana sekalipun kamu tetap berikan kepada dia. Membuatkan dia merasa apa, teman-teman? Membuatkan dia seperti diagung-agungkan. Dia merasakan dia begitu penting, disayangi, dititik beratkan di dalam hubungan ini. Maka jika ini sering berlaku, orang ini tidak akan lupakan kamu, teman-teman. Sama ada hubungan ini sudah berpisah ataupun sebaliknya, it's going to be a rough ataupun difficult situation for this person, ya, untuk melupakan kamu. Freedom. Saat ini sepertinya dia merasakan kamu bebas. Kamu seperti membebaskan dia, tidak mahu mengendahkan dia. Masing-masing bebas. Kamu mengejar cita-cita kamu. You are focusing on your work, ya. Sama ada restoran kamu, sama ada butik kamu, apapun, ya, sama ada kamu bekerja di salon kecantikan, whatever you are doing, di kantor, di sebuah syarikat yang besar, apapun itu, dia merasakan kamu mengejar cita-cita kamu. Kamu tidak begitu lagi menghiraukan dia. Kita lihatkan dari segi perasaan yang sesungguhnya ke kamu. Apakah perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu saat ini, teman-teman? Saya mahu readingan hari ini sedikit santai, ya, tidak mahu serius setiap kali. Kita lihatkan. Saya sedang doakan, teman-teman, ya. Walaupun kelihatan simple, ya, saya harus berdoa sebelum saya melakukan pembacaan. Dan doa itu is not as simple as coming to my table, berdoa.
No, it's not like that teman-teman ya. Ada sesuatu yang di belakang kamera yang tidak kamu perhatikan. Setiap kali saya melakukan pembacaan teman-teman, saya harus berlutut teman-teman. Saya akan letak bantal yang kecil, sama ada saya dapat menggapai sebuah bantal ataupun menggunakan kasut yang bertilam ya. Dan saya akan letakkan di lutut saya akan berlutut untuk mendapatkan sebuah pencerahan dari Tuhan. Saya akan minta izin Tuhan sama ada saya harus melakukan pembacaan hari itu atau tidak. Maka kamu lihat kan ya, pembacaan saya setakat ini teman-teman, hanya satu pembacaan sehari. Kerana saya harus berlutut meminta izin Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan wisdom ya, supaya saya dapat menginterpretasikan kad-kad ini atau menterjemahkan kad-kad ini bukan melalui minda saya, bukan melalui mata saya, tetapi saya fully rely on God. Maksudnya saya berdoa agar Tuhan menterjemahkan kad-kad yang terbuka, memberikan saya intuisi yang tajam, kebijaksanaan bukan dari saya tetapi dari Tuhan. Demi apa teman-teman? Demi memberikan sebuah pencerahan kepada kamu semua. Apabila kita melakukan tugas, pekerjaan kita harus adil dan harus datang dari niat hati kita. Tulus, ikhlas membantu. Baik teman-teman, kita lihatkan hari ini ya, perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu saat ini. Maka kita lihatkan apakah yang ingin dia sampaikan ya dari segi perasaannya. Wah, ada kad yang terbuka. Wow, no one knows me like you do. Dia merasakan setakat ini bukan kamu saja yang memberikan perhatian kecil ini kepada dia sehingga dia merasakan dia begitu berharga di mata kamu. Kamu menjadikan dia seorang yang seperti diagung-agungkan. Kamu membuatkan dia merasakan dia sangat expensive begitu ya. Dia merasakan harga diri yang tertinggi apabila bersama dengan kamu. Malahan, no one knows me like you do. Tidak ada orang yang memahami dia seperti kamu teman-teman. Dia sangat menghargai ini. Maka dia sangat terkesan perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu teman-teman. Tidak ada orang yang boleh menggantikan seperti kamu di sini untuk dia. Dia mungkin akan dapat pacar lain, pasangan lain, mungkin juga akan bernikah. Kerana jodoh itu di tangan Tuhan. Tetapi tidak orang ya dapat menggantikan posisi kamu. Lihat, you are perfect teman-teman. Orang ini bukan saja sentiasa memikirkan kamu, saya juga merasakan dia mendoakan kamu ya. Mungkin kerana dia rasa minder ya, rasa rendah diri, tidak dapat membalas budi kebaikan kamu, maka apa yang dapat dia lakukan apabila dia beribadah, berdoa, dia include you in the prayer ya. Dia masukkan kamu ke dalam doa-doanya supaya keadaan kamu baik-baik sahaja. Dia sentiasa mendoakan yang terbaik untuk kamu agar kamu diberikan kekuatan oleh Tuhan ya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Why are you distancing yourself from me? Dia memikirkan ya, mungkin dia berjarak menjauhi kamu, mungkin kerana dia takut ya. Contoh, mungkin kerana kamu memiliki pasangan atau ada orang di sebelah kamu. Tapi mungkin tidak ada orang di sebelah dia. Di pihak dia mungkin dia seorang jomblo atau single atau janda duda. Dia kemudiannya merasakan dia mempunyai sebab, mempunyai alasan untuk menjauhkan diri dari kamu. Tetapi kenapa pula kamu menjauhkan diri dari dia? Kerana dia tahu sebelum ini walaupun contoh ya, jika kamu memiliki pasangan, kamu tetap bertemu dengan dia. Tetapi mengapa akhir-akhir ini, saya merasakan soalan ini bukan daripada soalan ini yang ditanya ya. Dia bukan bertanya, dari mulut mungkin bertanya, why are you distancing yourself from me? Mengapakah kamu menjaga batasan ya, menjaga jarak dengan dia? Tetapi saya merasakan dari hati, dia bertanyakan bukan soalan ini. Apakah kamu tidak mahu dia lagi? Sehingga kamu menjaga batasannya, menjaga jarak dengan dia. Apakah kini kamu sudah tidak berminat dengan dia? Ini soalan di belakang soalan ini. Dari mulut mungkin akan bertanya, apakah kamu cuba menjaga batasan, menjaga jarak dari dia? Mengapa kamu menjauhkan diri kamu? Tetapi saya merasakan belakang kad ini, hatinya bertanya teman-teman, apakah kamu sudah tidak berminat? Tidak lagi mempunyai dia di hati kamu ya? Wow, kamu lihat sangat sinkron teman-teman. Why are things so different now? Mengapakah perkara, keadaan sangat berbeza sekarang antara kamu dengan dia? Tidak seperti dulu. Dulu mesra, berjemur, bertemu teman-teman ya. Bertemu, saling bertemu. Tetapi kini seolah-olah dia merasakan ada gap. Ada borderline ya, ada batasan. Ada barricade di antara kamu dengan dia. Seperti ada batu di tengah-tengah ya, yang memisahkan kamu berdua. Maka dia merasakan kamu bukan saja menjaga jarak dengan dia, tetapi dia merasakan keadaan sekarang sangat berbeza
daripada yang sebelumnya. Sebelum ini kamu juga mungkin sibuk, tapi kamu tetap ada masa untuk dia, akan mencari waktu, mungkin pergi mencari dia, mencari kabar, mencari tahu, mungkin juga travelling ke tempat dia. Tetapi kini tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi perasaan seperti itu, teman-teman. Maka orang ini merasakan seperti dia sudah mengecewakan kamu. Dia menyedari ya, wow, this time I really messed up. This time I really let you down ya. Dia percaya dia sudah mengecewakan kamu sehingga kamu tidak lagi berminat ya untuk mengusahakan segala sesuatu. Sebelum ini kamu paskan dia tisu. Kini sekecil ini pun tidak lagi kamu lakukan. Ini perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu. Contoh lain, sebelum ini kamu berikan makanan, menghidangkan makanan untuk dia. Kini perkara sekecil itu pun sudah begitu sukar untuk kamu lakukan, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman lihat. I feel so lonely. Dia merasakan begitu kesepian, teman-teman. Saat tidak ada kamu di sisinya. Merasakan so lonely, teman-teman. Begitu sunyi dan sepi tanpa kehadiran kamu. Ini perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu saat ini. Ada kerinduan, penyesalan ya, ketakutan, ketidakpastian. Dan dia masih ego, teman-teman. Ada kad yang terbuka. Okey, saya buka saja dua-dua ini ya. Dua-dua terbuka di sini. Kita buka saja, teman-teman. I still remember you. Saya baru saja tadi berkata dia tidak akan melupakan kamu dengan begitu mudah ya. Di sini I still remember you. Wow, seperti sebuah lagu ya. Dia masih mengingat, just in case ya. Dia merasakan jika kamu merasakan dia sudah tidak mengendahkan kamu kerana dia tidak mengabari kamu. Mungkin juga tidak texting kamu ya. Dia masih mengingati kamu, teman-teman. Dia ingin kamu mengetahui dia tidak melupakan kamu. Wow. Guys, this person really love your voice ya. Sangat merindukan suara kamu. Baik kamu seorang cowok ataupun seorang cewek. Di mana harus saya letakkan kad ini ya? Dia sangat merindukan suara kamu ya. Saya letakkan di tengah-tengah di sini, teman-teman. Sangat merindukan suara kamu. Kita lihatkan ke depannya, teman-teman. Saya tidak tahu kad apa yang harus saya buka ya, teman-teman ya. Kita lihatkan. Baiklah, teman-teman. Saya akan gunakan kad yang kecil ini ya. Kad yang comel ini. Kita akan lihatkan. Apa lagi yang ingin dia sampaikan? Perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu. Saya akan buka dengan cepat. Kita lihatkan ya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu saat ini. Kad ini sangat kecil, teman-teman. Wow, Nine of Cups, teman-teman. Orang ini, kad ini walaupun kecil ya, tapi kamu lihatkan ya, painting ya, printingnya sangat jelas. Teman-teman, dengan kamu dia merasakan begitu bahagia. Kamu memberikan emosi penuh kepada dia. Itu yang dia rasakan kepada kamu, teman-teman. Saya letakkan di sini, kita buka lagi ya. Oh, tak nampak ya, teman-teman ya, sebentar. Saya mungkin tidak akan buka kad yang begitu banyak ya, teman-teman ya, kita lihat saja. Lagi, apakah yang sedang dirasakan kepada kamu? Dengan kamu ya, seperti 9 cangkir yang penuh, teman-teman. Emosi yang begitu membahagiakan si dia. Kita lihat lagi. Apakah yang sedang dirasakan kepada kamu? Wow, dengan kamu ada panggilan hati, teman-teman. Dia merasakan hati kamu dan hati dia saling memanggil ya. Saling memanggil-manggil. Maka ada yang tersenyum-senyum sendiri. Dengan kamu, dia wujudlah kesedaran ya, bahawa tanpa kamu, dia tidak boleh, teman-teman. Akhir-akhir ini apabila hubungan sedang terjedah, dia merasakan tanpa kamu, dia tidak boleh, teman-teman. The Hierophant, dia menyedari, teman-teman. Ini ya, teman-teman, dengan jelas menunjukkan sama ada kamu sudah memiliki pasangan ya. Ada yang sudah bernikah di sini, sama ada kamu ataupun si dia, yang menunjukkan dengan jelas apa, teman-teman. Kerana inilah ya, hubungan kamu dengan dia terbatas. Ada yang sudah bernikah di sini. Maka agak sukar ya untuk dia menjalankan sebuah tindakan kepada kamu. Wow, di sini ada death, teman-teman. Teman-teman, saat ini perasaan terdalam ya, perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu, dia sedang merasakan kehilangan. Dia merasakan kamu sedang meninggalkan dia, pergi tidak mengendahkan dia, teman-teman. Dia merasakan begitu sunyi sepi tanpa kamu di sisi. Kita lihat lagi. Apakah yang sedang dirasakan? Wow, kamu lihat ya. Kita mendapat kad ini 2 kali, teman-teman. Dia merasakan seolah-olah kamu meneruskan ya tindakan ini. Kamu bertegas untuk pergi mengundurkan diri kamu dari koneksi ini. Beberapa di antara kamu sudah tidak menunggu dia.
dan dia merasakan sangat menyesal akan keadaan sekarang ya, kamu yang berundur pergi. Dia masih berpegang kepada kamu, ya, masih memantau kamu dari kejauhan, masih melihatkan kepada peluang yang ada. Dia ingin mengembangkan peluang yang ada untuk mendatangi kamu ya. Tetapi saat ini ya, dia seolah-olah dihadapkan kepada sebuah pilihan ya. Sama ada pasangan sahnya atau pasangan sah kamu, teman-teman. Ini membuatkan dia dalam posisi terpaksa memilih. Dan apabila memilih ini, pasti akan ada yang disakiti. Maka teman-teman, dia masih memantau kamu dari kejauhan. Kita lihat lagi. Wow, Ace of Swords ya, kamu mendapat kad ini 2 kali, teman-teman. Saya merasakan dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu, maka dia melihatkan kepada peluang yang ada, ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu urgently, teman-teman. Ada sesuatu ya, sama ada kabar berita yang baik ataupun menyedihkan yang ingin dia kongsikan bersama dengan kamu. Dan saat ini ya, perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu, fikiran si dia walaupun terfokus kepada kehidupannya, pekerjaannya, masih berjaya ya. Dia masih mempunyai ruang ya untuk memfokuskan kepada kamu. Kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Cups. Wow, teman-teman, dia sedang galau, teman-teman. Dia sedang galau saat ini memikirkan kamu. Kamu lihat dia, Ten of Wands. Dia merasakan kamu sudah tidak mengindahkan dia, maka dia sangat dibebani. Dibebani dengan keadaan hidupnya yang sendirian. I feel so lonely ya. Dari sisi yang lain, dia juga merasakan hubungan ini agak berat untuk dijalankan. Namun demikian, teman-teman, wow, Five of Cups ya, energi penyesalan yang sudah saya tarik awal tadi ya. Di sini kamu lihat, teman-teman, penyesalan yang amat sangat ya. Dia seperti merasakan kehilangan kamu. Walaupun kamu bertegas untuk beredar pergi, sebenarnya saya merasakan beberapa di antara dia belum memberikan kamu kata putus. Dia hanya, hubungan ini hanya sedang terjedah. Dia belum memutuskan. Kamu lihat, kamu mendapat kad ini seperti 2 kali ya, teman-teman ya. Kamu juga seperti bergolak di batin kamu ya. Sama ada tindakan kamu ini beredar untuk pergi ini adalah tepat ataupun tidak. Beberapa di antara kamu seperti berbelah bagi. Tidak pasti sama ada tindakan kamu untuk berundur dari koneksi ini adalah tepat. Dan saya merasakan dia juga merasakan ada persaingan di hubungan ini yang perlu disaingkan ya. Perlu bersaing untuk mendapatkan atau memenangi hati kamu di sini. Ini adalah perasaan sesungguhnya dia kepada kamu. Perlu bersaing dengan cowok-cowok lain, cewek-cewek lain, kerana dia merasakan kamu begitu hebat, begitu charming, diminati oleh orang ramai. Wow, teman-teman, King of Swords, teman-teman. Perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu ada kesetiaan. Ada kesetiaan yang menanti. Bottom of the deck, Knight of Swords, teman-teman. Saya dapat pastikannya orang ini ke depannya akan datang kepada kamu dengan cepat. Dia akan datang dengan cepat untuk memberitahu kamu sebuah kabar berita. Teman-teman, bottom of the deck di sini, saya lupa memberitahu kamu ya. I realize that I've taken you for granted. Judgment menunjukkan dia menyedari, Libra hadir dengan kuat, teman-teman ya. Dia menyedari yang selama ini dia sudah mengambil mudah akan diri kamu dan hubungan ini. Taking you for granted ya. Sudah mengambil mudah akan diri kamu, menyia-nyiakan kamu. Barulah tersedar ya betapa pentingnya kamu di dalam hidup dia, kerana kamulah seseorang yang memberikan segala perhatian kecil itu kepada dirinya, tidak seperti orang lain. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada initial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Okey teman-teman, di sini kita ada huruf A alpha, ada huruf F foxtrot. Orang ini sangat merindukan kamu teman-teman ya. Ada V Victor, ada huruf N Norway. Seperti dia terpaksa menahan perasaan dia sebenarnya ya. Saya lebih merasakan Seven of Wands ataupun Seven of Acorns tadi merupakan dia yang menahan perasaannya ya. Kalau boleh menafikan perasaan dia untuk kamu atas alasan-alasan tertentu yang mungkin melibatkan pelbagai pihak ya, maka dia menahan hatinya, menahan perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu. Agar biarlah kelihatan seperti dia menyakiti kamu, padahal sebenarnya dia sangat menyayangi kamu, mencintai kamu. I miss your voice teman-teman, sangat merindukan suara kamu saat ini. Baik teman-teman, saya harap kelihatan. Sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Teman-teman tetap teguh dalam menjalani kehidupan seharian kamu dan serahkan segala-galanya di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Teman-teman sentiasa bersemangat. Keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys in my next video. Bye, take care.